siap. Baik. Oke, Masya Allah ya. Kemudian ini saya spotlight ya. Mana nih? Mona kita spotlight dulu biar kelihatan. Oke, kelihatan ya guys ya. Baiklah. So, kita akan bicara tentang misteri dunia. Satu, siapa yang bersyukur akan, ya Allah, ini benar-benar tulisan ya. Allah. Siapa yang bersyukur akan keberkahan, kesyukuran lebih banyak, maka dia akan, siapa yang bersyukur dengan banyak, maka ia akan memiliki keberlimpahan. Ini ya, abaikan kata-kata ya, tulisannya abaikan ya teman-teman ya. Ini in the middle of tadi aku buru-buru pagi-pagi terus ngantar anak terus bla 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 seperti biasalah. Siapa yang bersyukur maka Allah akan tambahkan rasa syukurnya gitulah ya. Intinya ya akan memiliki keberlimpahan. Ini ternyata misteri dunia teman-teman. Luar biasa ya kita saya usia udah masuk usia 50 baru tahu nih misteri dunia ini. Siapa yang bersyukur maka Allah akan berikan keberlimpahan. Semakin kita bersyukur, maka semakin Allah berikan keberlimpahan. Ini surah Ibrahim ayat 7. Nah, kebalikannya, siapa yang tidak memiliki rasa syukur, maka apa yang dimilikinya bisa diambil darinya. Wow, luar biasa ya teman-teman ya. Ini pertama-tama aja udah shock apa enggak nih? Misteri dunia yang kita baca sama-sama ini shock nggak teman-teman? Menurut teman-teman? Shock ya. Oke ya sama-sama yuk kita baca sama-sama. Siapa yang bersyukur akan diberikan lebih banyak keberlimpahan. Yuk sama-sama 1, 2, 3 kita buka mic-nya yuk. Ini misteri dunia. Ya, jadi kalimatnya adalah siapa yang bersyukur akan diberikan lebih banyak keberlimpahan. 1, 2, 3. Siapa yang bersyukur akan diberikan lebih banyak keberlimpahan. Dan berikutnya, siapa yang tidak bersyukur, maka apa yang dimiliki akan diambil darinya. Sama-sama yuk. 1, 2, 3. Siapa yang tidak bersyukur, maka apa yang dimiliki akan diambil darinya. Teman-teman, dengan kita mengetahui misteri dunia ini, kita mau yang nomor 1 atau nomor 2? Nomor Apakah 1. Nomor 1, Kak. Nomor 1. Oke, semoga kita benar-benar taubat ya dari apa yang dari nomor 2 ya. Ketika kita tidak memiliki rasa syukur, maka bahkan apa yang dimiliki akan diambil darinya. Oke, next. Oke. Nah, sekarang kita masuk kepada hukum semesta, teman-teman. Semesta ini kan ya yang mengatur ya dunia dan seisinya dan juga gravitasi ya. Itu kan semesta ya, teman-teman. Bukan hanya dunia. Semesta itu ya pengaturan antara bumi, planet dan seluruhnya gitu ya, segala macam galaksi-galaksi. Nah, ini ada hukumnya ternyata. Jadi kalau kita hidup di dunia yang bagian dari semesta, kita perlu tahu nggak hukum semestanya? Perlu tahu ya teman-teman ya. Nah, ini hukumnya. Bahwa menurut hukum tarik-menarik, jadi ternyata teman-teman sahabat semua, semesta ini terbentuk dari tarik-menarik. Menurut hukum tarik-menarik, ia mengatur semua energi di semesta, maksudnya semesta ya, maka kemiripan akan menarik kemiripan. Saya ulang ya teman-teman ya. Menurut hukum tarik-menarik, yang dengan hukum tarik-menarik inilah semesta terbentuk, dan yang mengatur semua energi di semesta ini, jadi yang mengatur semua energi di semesta siapa? Allah ya teman-teman ya, Allah yang Maha Kuasa. Iya, tetapi ada hukumnya ternyata. Secara hukum semesta ternyata ada hukum tarik-menarik. Kemiripan, menarik, kemiripan. Yuk sama-sama yuk kita sebut yuk. Kemiripan, menarik, kemiripan. Yuk 1, 2, 3. Kemiripan, menarik kemiripan. Iya. Maka teman-teman, rasanya ketika kita berkumpul sekarang nih di Muslimpreneur, kurang lebih kita ada mirip-miripnya nggak? Ada. Ada. Dari hukum ini, kemiripan menarik kemiripan. Apa tuh kemiripan kita salah satunya? Sesama Muslim. Sesama Muslim. Salah duanya? Salah duanya. Punya dalam komunitas yang sama. Sama-sama AFC. Salah tiganya? Saling mendoakan. Sama-sama mau samurai.
Sama-sama mau samurai. Tadi salah 4-nya kata Kak Juni, saling mendoakan. Salah 5-nya, Sama-sama mau berangkat umroh bareng. sama-sama mau berangkat Amin ya umroh bareng. Allah. Jadi kita firm ya, hukum semesta ini ya, kemiripan Mm-mm. menarik kemiripan. Yang Mm-mm. sama-sama mirip akan berkumpul menjadi satu dan bergabung bersama. Ini juga ada dalam Al-Quran ya, saya ingat ya. Hati orang akan bertaut satu sama lain. Hati yang baik akan menarik hati yang baik dan begitu pula sebaliknya. Maka dengan kita bicara tentang hukum tarik-menarik, maka ini kata kuncinya. Ketika kita bersyukur, maka hal-hal baik yang membuat kita bersyukur akan terjadi. Karena mirip, syukur. Mirip. Satu, ada kita bersyukur di hati kita, maka ya kembaran dari rasa syukur itu akan benar-benar terjadi. Yang sekarang ini lagi entah di mana, di semesta. Semesta ini luas ya teman-teman ya. Bukan hanya daerah Jakarta, bukan hanya di daerah Bangka, bukan hanya di daerah Bandung, tapi semesta luas. Nah, sekarang kita ada rasa syukur di hati kita, maka nanti dia akan menarik apa yang membuat kita bersyukur tadi. Entah di mana sekarang. Jadi ingat ya lagunya Ari Lasso, ada yang mau menyanyikan sepenggal lagu. Penting banget ya menyanyi ya. Entah di mana dirimu Itu. berada gitu misalnya ya misal. Oh. Itu baru contoh ya. Nah ini contoh lagi. Seseorang memikirkan hal-hal dengan penuh rasa syukur. Misalnya, aku menyukai pekerjaanku. Ini di dianya nih, guys. Aku menyukai pekerjaanku. Aku menyukai banget AFC-ku, ya Allah. Dengan AFC, aku bisa bertemu dengan banyak orang. Dengan AFC, aku bisa berkenalan dengan orang baru. Dengan AFC, bisa menjadi wasilah orang yang tadinya sakit menjadi sehat. Dengan AFC, aku jadi belajar bagaimana cara mendekati orang. Dengan AFC, aku tahu begitu banyak orang-orang yang berjuang dengan penuh semangat. Dengan AFC, aku tahu yang tertinggi adalah bukan lagi bicara tentang konnichiwa, tapi yang tertinggi adalah bagaimana memberikan kebermanfaatan dengan AFC. Kemudian aku bisa berkeliling Sabang sampai Merauke dengan bahagia karena di setiap kota ada sahabatku dan sebagainya. Maka kalau saya memikirkan tentang hal itu akan terjadinya kira-kira. Jadi. Itu akan terjadi. Mm. Termasuk misalnya keluargaku sangat mendukungku. Ya Allah, alhamdulillah ini ibuku happy banget dengan pekerjaanku, suamiku bahagia sekali nih dengan aku di AFC. Masya Allah, anak-anakku mendukung penuh, semua mendoakanku dan sebagainya. Terjadi. Kesehatanku prima. Alhamdulillah ya Allah, seluruh sel-sel bekerja dengan sangat baik. Racun-racun keluar dari tubuhku ya Robbana, Masya Allah, mataku bisa melihat dengan jelas, dengan jernih. Pikiranku benar-benar bisa berpikir dengan luar biasa. Aku bisa membayangkan banyak hal dan sebagainya terjadi. Hari ini sungguh luar biasa teman-teman, starting kita di pagi hari. Kita belum akan melewati siang, belum akan melewati sore, belum akan melewati malam. Maka starting dari sekarang, bayangkan apa yang akan terjadi, pikirkan betapa hidup teman-teman hari ini sungguh luar biasa. Kira-kira itu akan terjadi? Terjadi. Kalau kemudian kita awali dengan pagi hari ini, aduh ini belum lagi gue harus pergi ke sini. Aduh ini belum ngerjain ini lagi. Aduh Masya Allah gimana ini? Terjadi? Belum tentu. Enggak, yang kita pikirkan nih Bun. Oh Aduh, iya, gue iya, harus benar. pergi lagi ke sini. Ya Allah, gue belum ngerjain ini. Iya. Aduh ya Allah, belum lagi masak ini. Masak apa sih? Ih, sebel banget deh, masak mulu. Oh ya, terjadi? Enggak, aku mah langsung rebahan kalau kayak gitu, udah tidur aja. Ya terjadi, akhirnya ngoyang itu ngereok, ya terjadi apa yang kita reokin. Iya, makanya Itu jangan apa yang direok. dipikirkan akan terjadi. So Jangan be careful. dipanggil. Starting your morning with love, with a smile, with happiness, with segala macam gitu ya. I'm so sorry ya, I'm talkingnya with a dual bahasa. Oke, Masya Allah. Iya, luar biasa ya. Semakin banyak hal-hal yang membuat kita bersyukur, yang membuat kita bahagia, yang membuat kita benar-benar berlimpah, tarik itu dari semesta. Karena tadi kemiripan akan menarik kemiripan. Ingat ya,
Hukum Iya. semestanya, kemiripan akan menarik kemiripan. Dan Kemiripan. kalau saat ini kita lagi ngegrundel, capek banget nih ngadepin dia. Ampun, 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 tobat, tobat, tobat. Buang jauh-jauh. Karena itu pasti Betul. akan terjadi malah. Malah bisa lebih parah lagi. Buang jauh-jauh kayak gitu, guys. Oke, Betul. sebelum kemudian saya lanjutkan ya. Di sini ada hadis qudsi, aku sesuai prasangka hambaku. Guys, are you ready to just think about the good things all saja? Are you ready? Tulis dong di kolom chat dong, Cid. Yes, Are you ready, ready? kakak, ready, kakak. ready. Entar dulu mana sih? Ambil Yes, kacamata, yes, Bun. yes. Tulis. Aduh. Tulis di kolom chat. Are you ready? Just think the good things aja. Yang bad things just buang jauh-jauh. Are you ready, guys? Baru 12, baru sedikit nih yang Ready. jawab ini. Masya Allah. Padahal penduduknya sini ada 22 juta. Oh, tadi ada tambahannya. Pertama Kadar ada madi. pertama. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi lasyadid ya. Dari Ibrahim ayat 7. Thank you, Kak. Sudah dilanjutkan. Hadis al-arwahu junudun mujannadah. Masya Allah. Iya. Ini sering sharing, sering closing. Yeah. Wow, saya closingnya banyak banget nih. Aku sharing today hari ini. Yeay, Masya Allah. Ready ya, semua sudah ready ya guys ya. Masya Allah, udah 22 juta Ready. ya, semua ready. Kak Visi ready-nya sampai double Y ya. Oke, thank you guys. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke rumus ajaib. Apa sih rumus ajaib itu? Rupanya satu kata. Apa tuh katanya? Apa kata-katanya? Boleh diucap teman-teman? Berpikir Yang dan satu. mengucapkan kata-kata aja. Terima kasih. Thank you, Kak Mona. Have a nice day. Sama-sama Kak Juni. Terima Thank you. kasih, Kak Mona Terima cantik. kasih. Arigato. Terima kasih rupanya. Terima kasih rupanya kata-kata ajaibnya. Rupanya kata-kata ajaibnya terima kasih. Kemarin saya sempat bilang ya di hari Selasa yang kita bicara tentang apa tuh yang setiap hari kita harus bahas apa Kanci? Nawaitu, sabar, syukur, Nasyid. nasyid. Nah, saya mengatakan bagi saya pribadi saya mendudukkan syukur dulu baru sabar. Gitu ya. Dan awali dengan ini kata-kata sangat ajaib, kata-kata terima kasih ini teman-teman. Karena kalau sudah terima kasih, maka otak kita akan berpikir dengan penuh rasa syukur. Syukur. Terima kasih aja dulu dengan penuh, nanti akan muncul rasa syukur. Terima kasih ya Kak Anci udah buka Zoom pagi hari ini. Terima kasih ya Kak Dar udah memimpin tadi ada zikir pagi dan sebagainya. Terima kasih ya Kak Juni tadi udah ngasih lihat sate ayam ya. Sate ayamnya bubur ayam. Hahaha ya kata senyumnya begitu ya betak ketawanya. Ya terima kasih ya terima kasih. Dengan kata terima kasih otomatis otak kita akan memperbesar rasa syukur yang kita rasakan. Maka tadi hukum tarik menarik, semakin banyak rasa syukur yang sengaja kita pikirkan dan kita rasakan, sengaja, disengaja. Oke, disengaja. Berarti kalau disengaja ada fokus untuk memikirkan, ada fokus untuk merasakan. Alhamdulillah ya? Katanya Kak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, masya Allah ya. Salah satu bentuk rasa syukur seperti itu ya. Kalau kalimat kita ya, masya Allah ya. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah ya Allah. Maka alhamdulillahnya apa? Ya ini yang teman-teman juga nanti alhamdulillah bukan hanya kata alhamdulillah, tapi rasakan sensasi pada diri teman-teman. Ya Allah, alhamdulillah hari ini aku bisa pakai jilbab warna abu-abu ini cantik banget ya Allah. Masya Allah, alhamdulillah jahitannya rapi ya Rob menutupi dengan sempurna. Alhamdulillah tadi sebelum Zoom ya Allah aku sempat pakai sensi suruh yang harganya 3,5 juta. Nggak semua orang punya sensi suruh ini ya Allah. Aku taruh di telapak muka kemudian aku taruh di sini ya Allah. Betapa ini tuh lembut banget masuk ke pori-pori. Masya Allah ya Allah aku jadi cantik ya Allah. Jadi mempesona alhamdulillah kayak begitu contohnya ya alhamdulillah. Bukan cuma alhamdulillah, alhamdulillah.
Nggak seperti itu, ya. Dan bahkan kan kita kalau dalam Islam, rasa bentuk syukur kita harus kita wujudkan. Bukan hanya dalam kata-kata, tapi dalam bentuk nanti ada hal-hal yang kita lakukan. Termasuk sebagai bentuk rasa syukur kita setiap hari Jumat ada Jumat. nasi berkah dan nasi Jumat. Hmm. Jadi syukur itu dirasakan, bukan hanya diucapkan. Betul. Dan dengan sengaja memikirkan dan merasakan syukur, maka akan mempercepat keajaiban pada hidup. Teman-teman, adakah di sini yang pernah merasakan keajaiban hidup? Tolong ketik dulu di kolom chat. Adakah teman-teman yang pernah merasakan keajaiban hidup? Tulis, ketik di kolom chat. Adakah teman-teman yang pernah merasakan keajaiban hidup? Saya, kata Kanji. Ya, ada, sering. Wow, Masya Allah, Kanisi sering. Masya Allah. Yang lainnya apa kabar ini? Iya, Mbak Mona, saya ada dapat miracles. Masya Allah ya. Ada, Alhamdulillah, iya. Dan sesungguhnya teman-teman sahabat semua, kalau kita awali dengan rasa syukur, dengan Alhamdulillah, sebenarnya akan terus menetes nih air mata kita. Benar. Kenapa? Karena keajaiban itu datang dengan sangat sempurna di hadapan kita. Betul. Keajaiban apa? Keajaiban kok pagi ini tiba-tiba misalnya ada semangkuk bubur ayam di depannya Kak Juni misalnya. Ada capek. Kemudian keajaiban apa ya Allah? Udah namanya perjalanan, udah jauh banget pergi kemana-mana. Kok bisa ya sampai ke rumah lagi ya dengan selamat ya Allah? Nggak kurang suatu apapun, padahal tadi di jalan tol ada orang kecelakaan. Padahal tadi pas lagi dalam perjalanan misalnya ngelihat ada bus yang terbakar. Bahkan kita ada berada dalam bus itu, tapi kok Alhamdulillah ya aku bisa sampai di rumah dan sekarang aku bisa tidur nyenyak. Masya Allah. Keajaiban sebenarnya setiap hari terjadi di sekeliling kita, teman-teman. Ketika kita awali dengan rasa tadi syukur, Alhamdulillah, terima kasih, maka bulu kuduk kita bisa berdiri semuanya. Betapa Allah sudah sangat menjaga kita dan menghadirkan begitu banyak keajaiban pada diri kita. Termasuk keajaiban apa teman-teman? Yang teman-teman berpikir closing adalah because of you. Karena usahanya teman-teman, maka dalam hal ini kita harus taubatan nasuha. Closing adalah karena keajaiban yang Allah hadirkan pada kita. Dan itu terjadi sebagai wasilahnya, sarananya karena kita melakukan upaya. Sebenarnya itu adalah closing bagian dari keajaiban yang ada dihadirkan Allah pada kita karena kita berdoa dan sebagainya. Dan itu bisa terjadi karena kemudian diiringi dengan ada upaya dari diri kita. Seperti itu. Oke, nah sekarang kita latihan nih 28 hari latihan syukur. Kenapa harus 28 hari? Karena ternyata secara umum terbentuknya sel-sel baru pada tubuh kita, walaupun berbeda-beda selnya ya teman-teman ya. Ini kan semua pakar-pakar sel ya. Masih ada yang masih ingat setiap detik berapa juta sel darah merah yang mati? Banyak. Iya, 2 juta sel darah merah mati per detik. Setiap hari berapa sel otak, Metong? 142.000 sel otak mati. 10.000 detik. Nah, setiap hari berapa sel kulit mati? Banyak banget dan seterusnya dan seterusnya. Tapi ternyata regenerasi sel walaupun juga ada yang setiap 3 bulan, ada yang setiap hari berganti, setiap detik berganti, tapi secara umum ya ketika kita benar-benar melakukan sebuah kebiasaan, maka akan terinstall dengan sempurna. Ya, kita ambilnya 28 hari, teman-teman. Kalau mau kemudian dipanjangin lagi sampai 30 hari, kenapa tidak? Akan jauh lebih baik lagi. Nah, ini adalah kalau di bukunya Rhonda Byrne, dia 28 hari latihan bersyukur. Apa yang dilakukan? Terbagi ada 3 fase. Yang pertama adalah dari day 1 sampai day 12, day 1 sampai day 12, yang kita lakukan adalah syukur atas apa yang telah dimiliki, apa yang terjadi di masa lalu, dan apa yang telah diterima di masa lalu. Oke, day 1 sampai day 12, saya ulangi, fokus kita adalah syukur atas apa yang telah dimiliki,
apa yang terjadi di masa lalu, apa yang telah diterima di masa lalu. Aduh, ada sesuatu yang terjadi di masa lalu tuh yang gue benci banget, kok nggak mau ingat-ingat. Gara-gara dia tuh jadi aku begini misalnya. Aduh, aku sebel banget di masa lalu tuh sampai aku tuh sedih banget digituin sama teman aku dan sebagainya dan sebagainya. So, teman-teman, tugas kita adalah mengubahnya. Coba dibayangkan misalnya contoh. Aduh, aku sebel banget aku digituin sama temanku. Oke, itu rasa sebel kita contoh ya. Tapi teman-teman kebayang nggak sih ada hikmah di baliknya? Misalnya, tadinya teman-teman mainnya sama dia terus nih. Sama si Fulanah nih, sama si Mawar. Mainnya sama Mawar terus kemana-mana. Sampai teman-teman sampai lupa kalau sebenarnya kita semua ini banyak teman. Tapi ketika akhirnya terjadi perselisihan dengan si Mawar, sekarang kita jadi dekat nih di AFC Muslimpreneur. Nambah teman baru nih yang ternyata baik banget. Dipertemukan nih dengan sahabat-sahabat terbaik dunia wal akhirat. Jadi apa yang benci di masa lalu bisa berubah menjadi rasa syukur nggak kira-kira? Iya, bisa. Bisa. Insya Allah. Insya Allah. Kemudian apa yang sudah dimiliki? Alhamdulillah ada mobil. Iya, tapi mobilnya sering mogok-mogok, sebel banget. Mobilnya mogok-mogok dulu. Emang sih belinya second, tapi kan kesel jadi duitnya banyak yang keluar. Oke, apa hikmahnya di balik mobil-mobil yang mogok bolak-balik? Oh, jadi tahu penyebab mobil mogok rupanya kalau knalpotnya nggak dibersihin. Karburatornya makanya sering-sering dicek dan sebagainya dan sebagainya. Jadi punya tambahan baru nggak ilmu baru? Punya. Jadi rasa syukur. Ya, apa yang telah diterima di masa lalu? Ya biasa-biasa aja sih. Ya namanya juga hidup. Ya udah, ya udah, yang udah ya udah. No. Justru yuk kita berlatih untuk apapun yang sudah kita terima di masa lalu, apapun itu menjadi rasa syukur. Dan ingat syukurnya bukan hanya diucapkan tapi dirasakan. So, ketika kita melakukan itu teman-teman kita perlu sedikit kontemplasi, kita perlu sedikit menyendiri, kita perlu mengambil jeda sejenak. Ya, kalau teman-teman punya misalnya halaman belakang, duduk di sana, lihat misalnya dedaunannya, atau misalnya nggak punya taman, cuman ada kamar ya nggak apa-apa. Buat dulu suasana kamarnya nyaman, terus kemudian santai, rilekskan perasaan. Alhamdulillah ya Allah. Mulai tek, 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 tek. Silahkan mau 5 menit, mau 10 menit, mau 15 menit, itu dilakukan. Dari hari pertama sampai hari ke-12. Kapan dilakukannya? Silahkan. Mau di pagi hari silahkan. Boleh nggak tambah siang hari? Silahkan, lebih bagus lagi. Tambah lagi malam hari, kenapa tidak? Bahkan ketika sebelum kita menutup mata mau tidur, mau tambahkan lagi rasa syukur, silahkan. Oke ya, bungkus ya. D1 sampai D12 dan ya teman-teman ya. Karet 1. Karet 1. Nggak pedes, Kak. Enggak. Penting banget tanya pedes apa enggak. Oke. Kemudian D13 sampai D22, pikirkan, rasakan hasrat atau keinginan kita. Oke, pikirkan, rasakan hasrat atau keinginan kita. Impian dan segala sesuatu yang ingin diraih. Sudah dibahas mungkin ya, sebelumnya juga Kadar udah pernah ya ngasih pemahaman ya teman-teman ya. Misalnya sekarang ini udah mau deket-deket sama rank nih, kita dalam konteksnya berkumpul di AFC Muslimpreneur ini adalah satu tadi sama ya, kesamaannya tadi kata Kak Anisi ya, sama-sama pengen samurai. Maka pikirkan itu. Pikirkan itu. Atau kalau misalnya teman-teman kayaknya nggak mungkin samurai, ini mau saya pairingnya baru sekian, apa ya mau dicapai di akhir atau di pertengahan November ini. Pikirkan itu ya, dan jelas seakan-akan itu ada di depan matanya teman-teman. Oh, saya nih 16 November. Saya menjadi Ronin, Masya Allah, naik ke atas panggung. Aduh, panggung AFC tuh ya, selalu deh gegap gempita, Masya Allah, ya Allah, ya Allah. Di situ ada 3 orang terbaiknya AFC, ya Allah. Ada Pak
Ernest, ada Pak Michael, ada Pak Niko. Aduh, ganteng-ganteng banget semuanya ya Rob. Aku dengan pakaianku dengan hitam ya sengaja ada payet-payetnya tuh di tengah. Dengan jilbabnya itu, Masya Allah. Warnanya juga hitam, udah aku siapin nih. Aku belinya di Tanah Abang. Sepatunya juga aku pakainya tuh yang bolehlah sekali-sekali high heel lah, 5 cm lah. Masya Allah, aku gandengan tangan nih sama sahabatku. Aku naik ke atas panggung, ya Rabbana, ya Allah, gemeter, ya Allah, ya Rob, ya Allah, semua ngeliatin aku, ya Allah. Kayak begitu, teman-teman. Berasa nggak ketika tadi saya barusan ngomong kayak gitu? Terasa nggak, Berasa. teman-teman? Berasa. Aku pun merinding ini. Mm-mm. Ini di sini tuh merinding, teman-teman. Demi Allah. Ya. Nah, itu difikirkan details. Jelas seakan-akan itu sudah ada di depan mata. Sehingga kemudian menciptakan sensasi ketulusan, kebahagiaan, keberlimpahan. Nah, dalam hal ini juga hati-hati, selalu ada waswisu fi sudurinas, ada syaiton, hilangkan rasa ujub kebanggaan. Ya, tentang apa yang kita inginkan, keinginan, hasrat, impian di masa yang akan datang. Jangan bilang gini, misalnya nih, ya Allah, aku ingin, ya Allah, rumahku 5 tingkat. Aku sengaja nih 5 tingkat. Habis tetangga sebelah enak aja dia buat 3 tingkat. Rasakan, ya Allah, 5 tingkat nih rumah. Di atas, paling atas ada kolam renangnya, ya Allah, biar dia mampus tuh tetangga gue tuh yang cuma 3 tingkat. Boleh nggak kayak begitu? Enggak. Nggak boleh. Nggak boleh seperti itu. Boleh. Jadi, ketulusan, kebahagiaan, keberlimpahan. Itu day 13 sampai day 22. Oke ya. Berikutnya di day 23 sampai day 28, itu syukur udah masuk ke dalam hati, guys. Tertanam bahkan sampai ke sel-sel tubuh dan hati yang terdalam. Maka, ini day 23, 28, ini adalah kita bicara tentang apa? Kita bicara tentang sebenarnya kayak udah dikasih jentik nih sama Allah. Tek, tek, tek. Contoh misalnya, ketika kita udah jalankan dari day 1 sampai day 12 dengan bagus, perfecto, kita lanjut day 13 sampai 22 perfecto, tiba-tiba datang di hadapan kita. Datang di hadapan kita nih. Kak Visi, tolong dong Kak Visi. Kak Visi masih punya relasi nggak sih Kak sama tempat kerja kakak yang dulu? Misalnya. Kalau ini udah terlatih, itu langsung pikiran kita langsung tertuju. Oke, tempat kerja yang dulu. Oke, yang di sini. Oke. Wah, ini kayaknya ada nih si ini. Itu langsung kebuka, teman-teman. Tapi kalau misalnya ada nggak Kak gini Kak Diana, aku boleh pinjam 100 nggak Kak Diana? Misalnya, 100 sudah berapa ratus dia pinjam. Nah, itu adalah jebakan Batman tadi. Karena sebenarnya udah kalau kita siapkan di 1.12 sampai 13.22, boleh nggak Kak aku pinjam 100? Misalnya pada saat itu kita nggak punya uang sama sekali juga, teman-teman. Ya, kita nggak punya uang sama sekali. Tapi respon kita udah berbeda. Respon kita udah berbeda. Aduh Kak Dian, aduh Kak, mohon maaf, mungkin saat ini saya belum ada ini. Benar saya lagi nggak ada. Tapi mungkin boleh tunggu Kak, mungkin berapa hari lagi, ini insya Allah ada yang mau closing misalnya. Misalnya seperti itu teman-teman. Jadi D23, 28 adalah nanti akan dikasih simpen-simpen sama Allah, yaitu adalah untuk mengasah lagi. Benar nggak ini? Latihan kita dari day 1 sampai day 22. Seperti itu. Nah, teman-teman jangan lewatkan 1 hari pun. Karena kalau teman-teman kelewat 1 hari, kalau kelewat 1 hari, maka ini ada nih notes-nya ya. Mundur lagi 3 hari. Nggak ulang dari awal, tapi mundur 3 hari aja, Kak. Misalnya, di hari ke-8, aduh, lupa aku memikirkan rasa syukur. Apa yang sudah terjadi di masa lalu, dan apa yang sudah diterima di masa lalu. Lupa, benar-benar lupa. Lagi sibuk banget ini. Lagi ngejar closing gitu ya. Nah, maka teman-teman mundurkan. Sekarang udah hari keberapa? Oh, hari ke-9. Oke, kalau gitu mundur lagi menjadi seakan-akan ini adalah hari ke-6. Lakukan lagi apa yang terjadi yang harus dilakukan di day 1 sampai day 12. Seperti itu programnya. Sama ya, kalau terjadinya di day 15, mundurkan 3 hari. Day 13 awalin. Seperti itu teman-teman. Oke, bungkus untuk slide ini guys. Bungkus. Bungkus. Yang ngomong bungkus itu aja, yang lain apa kabar ya?
Oh, ada yang lagi jalan pagi, Pokoknya. ada yang lagi kemana-kemana ya. Lagi masak, Mona lagi Ada yang lagi masak. masak, ada yang lagi ngosrek kamar mandi ya. Oke, oke. Saya tahu kalian semua mengatakan bungkus di tengah aktivitas itu. Oke, teman-teman, apa yang akan terjadi setelah 28 hari? Maka jaringan yang tersusun atas sel-sel di otak itu akan saling terkoneksi. Apapun yang terjadi, maka respon dari otak adalah syukur, alhamdulillah, masya Allah. Dan dia akan terkoneksi dengan cepat pada perasaan kolbu adanya di sini. Jadi kan yang menjadi pertama, kenapa pertama di sini teman-teman? Kan kita semua pakainya rata-rata pakai mata kan, visual kan. Jadi dengan cepat itu akan terkoneksi, langsung masuk ke kolbu, dan ini akan dialirkan ke seluruh tubuh, ke seluruh sel sampai ke tulang-tulang kita. Sehingga yang tadinya mungkin, aduh berat banget kalau bangun dari tempat tidur, ya Allah, aduh males banget ini kalau lagi harus bersihin taman, mana tamannya 20 hektar lagi. Amin. Ya, tapi nanti setelah kita ada rasa syukur itu sampai ke tulang-tulang kita jadi oke banget. Nah, teman-teman tadi kita bicara tentang hasrat. Ya, kategorisasi keinginan, teman-teman bisa ngebagi. Bisa ngebagi, ini adalah beberapa contoh ya. Kriteria, ya. Yang pertama adalah kesehatan dan tubuh. Karir dan pekerjaan mau kayak apa? Kesehatannya mau kayak gimana? Tubuhnya mau seperti apa? Keinginannya ini benar-benar didetailkan, ya Allah, sehingga tangan hamba bisa bergerak dengan sangat mudah, dengan sangat lincah, ya Rob, gak ada kaku-kaku di sini, ya Rob. Allah, ya Rabbana irhamna, ya Allah, semoga juga rambut hamba bisa bertambah lebat, dan sebagainya. Aduh, biar enak, ya Allah, nafas sudah tidak tersengal-sengal lagi, ya Allah, mata melihat dengan tajam, gak perlu lagi nih pakai kacamata, ya Rabbana, mudah-mudahan, ya Allah. Alhamdulillah, insya Allah ini alhamdulillah hamba lepas kacamata dan sebagainya. Karir dan pekerjaan. Ya Allah akan muncul, ya Allah, muncul jenderal di akhir bulan November, muncul 10 jenderal sebelah kanan, 10 jenderal sebelah kiri. Muncul di akhir November 10 toreda di kanan, 10 toreda di kiri. Yang dia melebihi militansinya daripada hamba, ya Allah. Dan dengan itulah yang akan menghantarkan hamba Bushido di tahun depan, misalnya. Amin. Seperti itu. Uang, ya, kategorisasi uang. Alhamdulillah, ya Allah, sudah tersimpan 20 miliar di tabungan, 50 miliar di deposito, ya Rob, dengan kemudian juga investasi. Rumah kontrakan ada 7, pintunya cakep banget. Ya, pintunya warna biru sendiri, yang lainnya warnanya putih, kayak White House, ya Allah, dan sebagainya. Relasi, ya Allah, terima kasih ya Rob. Alhamdulillah sekarang ini hamba hanya bertemu dengan orang-orang yang menyejukkan hati, dengan orang-orang yang membuat hamba jadi tertrigger, bersemangat untuk terus bertumbuh, untuk semakin bahagia, dengan orang-orang yang networking yang Masya Allah membantu di kala senang, di kala susah, ya Allah. Dengan relasi-relasi yang ini membuat jaringan semakin luas, bertemulah, berkumpullah orang-orang terbaik, ya Allah, dan sebagainya. Hasrat pribadi, alhamdulillah ya Rob, berat badan sekarang menjadi 52, ya Allah, persis seperti ratu sejagat. Gitulah pokoknya ya, benda-benda materi dan sebagainya. Ya teman-teman silakan, dan jangan lupa di luar dari kategorisasi keinginan yang saya contohkan di sini, ini hanya sebagai contoh. Yang paling utama apa tadi? Kita ingin meraih ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling utama. Bahkan bisa nggak membayangkan, ya Allah, alhamdulillah saya di surganya Allah dengan begini, begitu, bisa dibayangkan? Bisa. Silahkan bayangkan. Ya Allah, nanti minum susunya tuh bener-bener susu yang sangat, aduh, Masya Allah, full cream aja, pokoknya apalah yang teman-teman sekarang tahu ya, maksudnya, karena bahkan juga kan surga itu di luar dari apa yang kita bayangkan kan, Masya Allah ya, bentuk nanti seperti zamrudnya apa segala macam gitu, kita pernah baca lah ya di beberapa buku-buku dan di beberapa kitab ya tentang bagaimana surganya Allah gitu. Tapi boleh silahkan teman-teman, keinginannya teman-teman
Pertama tadi ridho Allah, dan kemudian bayangkan aku di surga seperti apa, dan seterusnya. Nah, dalam membuat draft rasa syukur, teman-teman ini ya, teman-teman kemudian belajar untuk menuliskan. Saya sungguh-sungguh mendapatkan karunia memiliki apa? Memiliki keluarga yang sangat mendukung di setiap saat, yang benar-benar mendoakan, yang ibu setiap saat keluar senyum dengan sumringah, anak-anak juga lagi di luar juga mempertanyakan di mana Umi. Semoga insya Allah ya Umi, semuanya closing ya Umi. Karena saya paham dengan doa dari ibu, maka akan mudah segalanya. Saya paham dengan ridhonya anak-anak, maka ringan langkah saya. Saya paham dengan kemudian keluarga merasa aman, saya pergi, keluarga kemudian mendukung saya, maka alhamdulillah tahun ini saya akan mencapai Ronin dengan sangat mudah, cepat, menyenangkan, dan sebagainya, dan sebagainya. Dituliskan tuh teman-teman. Saya sangat bahagia, bersyukur atas apa, dan sebagainya, karena apa itu dituliskan. Seperti itu. Dan selalu ditutup dengan mantra ajaib, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Nah, kalau ada pertanyaan apa bedanya dengan doa misalnya, ya. Ya, kalau doa teman-teman doa boleh silakan sekarang masukkan doa dalam bentuk rasa syukur. Daripada ya Allah hamba ingin mobil misalnya. Ya Allah hamba ingin mobil Matic apa-apa gitu ya. Nah, kita masukkan aja dengan rasa syukur. Alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan hamba mobil Matic begini 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 begini. Kan nggak apa-apa, boleh kan? Seperti itu. Dan kalau dalam agama kita, teman-teman, ada 2 surah yang sangat ajaib, yang dengan surah ini dikatakan oleh Allah akan terkabul doa-doa kita, yang walaupun ya, Allah juga kan mengatakan astajib lakum ya, apapun doamu maka aku akan wujudkan. Pada saat kita mengangkat tangan pun sebenarnya Allah sudah wujudkan. Tapi kemudian ada lagi arahan, kita sudah memahami tentang adab-adab berdoa. Dan kemudian juga ada arahan 2 surah yang benar-benar ini kita bacakan sebelum kita berdoa, maka insya Allah Allah akan kabulkan. Ada yang tahu teman-teman apa 2 surah itu? Silahkan tulis di kolom komen. Apa surahnya? 2 surah yang sebelum kita berdoa, sebelum kita mengucapkan rasa syukur seperti ini, teman-teman bacakan 2 surah itu, insya Allah itu akan dikabulkan. Yaitu satu surah Al-Fatihah dan yang kedua adalah surah Al-Baqarah. Al-Baqarah nggak usah dari 1 sampai 286. Nanti akhirnya kita tidur, nggak jadi kita nulis rasa syukur, nggak jadi kita. Tapi Al-Baqarah hanya 3 ayat terakhir. Kalau mau jadi 284, 285, 286. Itu Masya Allah katanya banyak sekali hadis-hadis sahih yang menyatakan dengan kita awali kita membacakan 2 surah tersebut, kemudian kita berdoa, maka insya Allah akan dikabulkan sama Allah. Doa masukkan dalam draft seperti rasa syukur boleh nggak? Boleh. Jadi sekalian supaya nggak ada 2 kerjaan, bener nggak? Nah, masukkan doa dalam draft rasa syukur seperti ini. Berikutnya, selesai sudah. Nah, itu teman-teman yang bisa saya bagikan sekarang jam 8:06. Aduh, mohon maaf ya, kelewat ya. Itu teman-teman yang semoga dengan tadi dibagikan Miss Rhonda Byrne mendapatkan kebaikan. Beliau sudah meninggal dunia ya. Buku yang beliau tulis adalah buku yang luar biasa. Tadi Kak Dar juga sudah pernah baca The Secret. Ini adalah The Magic ya. Dan alhamdulillah dengan kita membaca buku ini dan tadi saya intisarikan dari buku tersebut. Ini bukunya tebal teman-teman seperti ini. Saya pun nggak baca semuanya. Alhamdulillah saya nggak baca semuanya. Jadi di yang lain-lainnya tadi apa yang saya sampaikan itu adalah sebagai intisari. Di luar dari itu yang tebal seperti ini adalah sebenarnya turunan atau penjelasan dari masing-masing tadi kategorisasi sebenarnya. Gimana cara kita tadi misalnya ngomongin hasrat kita, bagaimana cara kita menuliskannya, bagaimana kita menarik. Ingat tadi hukum tarik menarik, kemiripan, maka syukur saja yang akan kita perbanyak supaya apa? Supaya benar-benar terjadi apa yang membuat kita bersyukur seperti itu.
Ya, teman-teman, seperti itu. Sepertinya saya baca dulu ya. Keajaiban selalu hadir dalam ada hidupku. Alhamdulillah, kata Kak Dar, sering banget dan banyak banget keajaiban, kata Kak Ulan. Masya Allah ya, Embun. Betul Kak, banyak keajaiban dari Allah, Masya Allah ya. Iya, tadi Kak Ruslita Armeni 40.000 sel kulit per hari. Iya, Alhamdulillah, matur nuwun Mbak Mona, sama-sama Mbak Ulan. Itu yang bisa saya bagikan teman-teman. Silahkan kalau ada yang mau bertanya atau ada yang mau menyampaikan. Tafadol. Makasih Oh, Kak Mona. iya, sama-sama Kakak. Silakan ada yang mau memberikan tanggapan teman-teman, pandangan. Silakan. Oke. Kalau nggak ada yang mau nunjuk ya terpaksa, kalau nggak ada yang mau menyerahkan diri jadi terpaksa nih ya kita jadi paksa nih kita jadi panggil ya. Alhamdulillah ala kulli hal, Masya Allah. Iya. Kak Visi, gimana Kak Visi? Boleh Kak menyampaikan pandangannya Kak Visi? Itu bukunya yang Secret sama Magic sama atau enggak Kak Mona? Beda say, kayaknya. Oh Ini mah beda. ya ini The Magic gini nih bukunya nih. Karena gambarnya sama ya. Kayaknya iya. Dia mengambilnya Beda. arah-arahannya kayak gitu ya Kak ya. Itu tulisannya bahasa Inggris apa Indonesia? Aku nggak Indonesia ngerti kalau tentunya sayang. Oh, Indonesia ya udah Kak. itu aja. Makasih. Sama-sama Kak Visi. Silakan. Aku mau tanya dulu tadi. Embun. Masya Allah banyak banget keajaiban. Coba Embun cerita dong Bun. Embun di pagi hari. Iya Kak, Embun. nanti nggak cukup sejam kalau Bun cerita. Gak apa-apa tuh. Masya Allah, pokoknya Masya Allah banget Kak untuk kehidupan Bun. 5 tahun belakangan ini yang penuh dengan kasih sayang Allah ya, dikasih ujian dari mulai cucu Embun lahir itu, Masya Allah banget pokoknya Kak. Kalau cerita nanti nggak cukup sejam Kak, Embunnya pokoknya Masya Allah aja gitu ya. Alhamdulillah itu Kak. Dari mulai sakitnya, dulu Embun galau tentang biaya, sampai 4 tahun berjuang di Rumah Sakit Hermina Bandung, dan terapi-terapi juga dilakukan. Pokoknya semua semua arahan dokter dilakukan, sampai pijit segala macam, sampai dokter tuh marah ya. Maksudnya bukan marah, ibu nggak ada hubungannya penyakit cucu ibu dengan dipijit. Ya, jadi sampai Embun masuk AFC itu Masya Allah dibantu sekali produknya untuk cucu Embun, keuangan juga terbantu. Alhamdulillah sekali Kak, itu luar biasa sampai dokter menyatakan April kemarin itu cucu Embun menyatakan sembuh dari epilepsinya, diturunkan dosisnya dari 5,2 sekarang udah 2,0, udah 2 cc. Ini sedang menunggu detik-detik kemenangan nih Kak. Bismillah, mohon doanya dari semua sampai eh, sebelum Lebaran, insya Allah semua sudah beres. Karena memang ada 2 kan obatnya, Evipri dan Kepra. Evipri udah 2,0, Kepra, Evipri habis. Bulan depan insya Allah nanti Kepra diturunkan juga dosisnya Kak. Mohon doanya ya Kak ya, buat kakak-kakak semua, cucu Embun bisa bebas dari obat-obatan kimianya. Kalau Subah Usu Hikarinya tetap Embun tidak putus sampai sekarang dari 25 Juni 2024 ya sampai sekarang itu eh, terus berlanjut tidak putus. Masya Allah semakin pinter jalannya udah lari-lari pokoknya kosakatanya makin nambah luar Ya. biasa memang Kak di saat ya kalau kita ngitung-ngitungnya hitungan manusia ya dengan kondisi ya maaf kalau memang kan pengobatan itu full ya sama Embun ya. Suami dengan maaf ya Kak ASN berapa sih Kakak bisa menghitung gaji ASN golongan 3 berapa lah di daerah. Tapi ya Alhamdulillah Masya Allah dengan Embun juga terus terang memang belum full konsisten seperti kakak-kakak kemana-mana ya Kak. Embun juga apalagi nih 2 bulan ini kodarullah online juga apa live
lagi berhenti nih Kak. Aduh, luar biasa ini Kak, ujian kemalasan dari diri sendiri ya. Lagi bergumul banget nih Kak, Embun tuh. Hanya, ngandelin offline-offline nih Kak, lagi turun. Tapi Embun yakin Allah, kasih rezeki ya, kasih rezeki Amin. dari yang lain sampai Embun masih tetap bisa berobat, kontrol setiap bulan ke Bandung, Suba Usu Hikari juga masih, berlanjut dan Embun punya stok ya 4 paket untuk cucu itu dari hasil, Konnichiwa dari mulai Alhamdulillah. akhir Juni 2024 kan Embun dapat Konnichiwa itu Kak. Itu Masya Allah. sharing Embun ya Kak ya. Oke, Bun, dengan tadi ada cerita apa tadi kita sama-sama menyimak ya, The Magic dari Rhonda Byrne. Kira-kira apa yang akan Bun lakukan nih starting dari hari ini, Bun? Eh, bersyukur ya Kak, yang tadi itu kan hari ini Embun ada janji sama Neng Nisi untuk bikin VT. Karena jujur selama ini Embun masih dibantu sama ponakan ya. Qadarullah 2 bulan kemarin ponakan malah sakit. Bismillah Embun, akan mulai hari ini bikin VT, dan ada semangat baru nih dari mendengar yang Kak Mona sharing-kan ya Kak ya. Insya Allah Embun kembali semangat. Apa tadi yang Kakak bilang itu, duh Embun jadi blank. Iya, iya, iya. Oke, bisa dipahami. Yang penting Bun bisa tarik keajaiban datang kepada Bun dan Ya, keluarga dengan amin. membayangkan tadi ya, jadi berlatih 28 hari ya Bun, 1 sampai 12. Iya Kak. Apa yang sudah terjadi ya, apa yang sudah terjadi, apa yang dimiliki, kemudian dari 12 ke hari ke-22 itu kemudian hasratnya apa yang diinginkan itu juga didetailkan dan nanti dari 23 ke 28 insya Allah semua akan jauh lebih baik. Amin, Allahumma amin Kak. Makasih banyak Amin. untuk Sama-sama sharing. Bun. Terima kasih sudah sharing juga. Masya Allah. Siapa yang mau menyerahkan diri untuk sharing juga silakan teman-teman. Masih ada 8.15 kita akan tutup 8.20 ya. 5 menit lagi silakan. Ah, si cantik teman sekamar aku kumaha nih Kanice Alani silakan open your mic lah please. Dia udah lama tuh nggak ngomong tuh. Iya, open your mic lah please. Open your, udah sedih duluan nih udah. Apa tuh, Kak? Duh, lagi ngeblank ini teh. Nanti itu aja yang tadi yang Kakak share itu tolong share lagi di Muslim Planner Iya. ya untuk di di MT. Wani Piro, Wani Piro. Wani mijitin Kakak nanti di Turki asik. Iya, Gantian. ya. Kalau Nisi sih hari ini tadi pas Kakak bilang apapun yang terjadi ke kita bahkan yang apa ya tadi bilang yang tidak baik atau yang mungkin menyakiti gitu ya. Jangan jauh-jauh. Harus bersyukur itu Nisi udah langsung senyum sih, udah langsung dapet gitu. Iya ya gitu, bersyukur banget ada orang ini perempuan sosoknya cantik banget, kemudian pernah sakit sesakit itu gitu ya sama orang ini, tapi ternyata Allah gantikan. Kalau pada saat itu mungkin Nisi tidak disakiti sebegitunya, Nisi masih ingat, Nisi langsung berdoa, Nisi langsung angkat tangan, masih subuh, masih mau zikir pagi ceritanya, masih pakai mukena, masih di sejadah gitu ya. Ada pesan masuk dari seseorang yang liatin status dia yang memfitnah, sakit hati banget lah. Intinya itu langsung angkat tangan, langsung doa. Di situ Nisi langsung iya ya, bersyukur banget dengan kejadian itu. Nisi berdoa dan langsung diijabah. Kehilangan satu orang itu dan Allah gantikan teman-teman Nisi di Muslimpreneur ini, Masya Allah gitu ya. Kalau mungkin kalau tidak ada kejadian itu, Nisi juga nggak tahu kenal teman-teman di sini atau enggak gitu. Masya Allah banget, semuanya memang
intinya harus bersyukur walaupun dengan hal yang tidak baik sekalipun sih, apalagi dengan hal yang baik-baik ya. Jadi keajaiban itu untuk Nisi tuh rasanya setiap hari tuh untuk Nisi tuh keajaiban sekarang Kak Mona. Apalagi setelah Nisi masuk Muslimpreneur yang tadinya sabar dulu baru syukur. Nah, sekarang Nisi bisa merasakan iya ya, ternyata syukur dulu. Ternyata syukur dulu baru Nisi bisa sabar. Kalau dulu Nisi beranggapan bahwa Nisi sampai di titik ini tuh karena Nisi sabar. Padahal sabarnya itu sambil ngedumel, sambil nangis-nangis, sambil mulutnya juga apa ya, nggak ikhlas lah, gimana sih gitu ya. Padahal kan itu nggak sabar ya. Mau tidak mau ngikutin alur gitu ya. Tapi sebetulnya nggak sabar. Nisi yang emosian, gampang marah gitu. Tapi Nisi anggap ya itu sabar gitu. Nah, barulah Nisi ada di titik sekarang yang bisa bersyukur. Tapi setelah Nisi masuk Muslimpreneur, Kamona selalu bilang bahwa untuk Kamona itu syukur dulu baru sabar. Nah, Nisi itu sekarang tuh lagi merasakan itu gitu, lagi merasakan di titik iya ya. Ternyata dengan bersyukur itu bisa sabar gitu loh. Sabarnya tuh karena udah bersyukur ya, jadi sabarnya juga ya sabar, nggak yang sambil ngomel, nggak yang mulutnya sambil ngegerutu gitu. Itu aja sih. Kenci ketawa-ketawa dia. Kayaknya tahu ya si cantik itu siapa ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima Sabar kasih. ya, sabar. Thank you, Kanisi. Oke, dikit lagi deh, Kanovi. Gimana Kanovi? Thank you ya, Kanisi. Kanovi gimana? Eh, arti syukur teh apa ya? Bener-bener luas banget. Nggak bisa diungkapin dengan kata-kata sebenarnya Kamona. Insya Allah. Jadi dalam hidup kita apapun itu kalau kita nggak bersyukur itu berasa kita makan tuh nggak ada rasanya gitu. Jadi hambar gitu ya. Jadi